Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Buya, surat Al-Waqiah dibaca di waktu setelah asar, apa di waktu setelah salat subuh? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang surat Al-Waqiah. Riwayat tentang surat Al-Waqiah. Jadi kalau rinci secara ilmiah itu pelan-pelan. Ada satu riwayat qara'a surata Al-Waqiah kulla yaumin lam tusibhu faqatun abadan. Imam Baihaqi meriwayatkan. Dalam riwayat Imam Tirmidzi. Imam Baihaqi ya. Baihaqi atau Tirmidzi. Yang jelas para ulama ahli hadis menjelaskan tentang adapun hadis itu adalah hadis yang dikatakan lemah. Membaca surat Al-Waqiah yang untuk dijadikan menjadi sebab dia terjauhkan dari kefakiran. Bunyi hadis seperti itu artinya, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap hari maka tidak akan menjadi fakir selamanya. Kita harus percaya kepada ahli hadis yang mengatakan bahasanya riwayat ini adalah riwayat lemah. Tapi bukan berarti surat Waqiah enggak ada nilainya, yang jelas Al-Quran. Nabi pernah menyanjung surat Al-Waqiah itu menjadi syayabatni, menjadi beruban aku. Akhirnya maknanya lebih khusyuk bisa. Syayabatni suratul Waqiah. Surat ini Hud. Syayabatni Hud telah menjadikan aku beruban surat Hud tentang kisah di dalamnya. Semakin ingat pada Allah. Suratul Waqiah wal mursalat wa idza syamsu kuwirat. Ini satu hadis itu sahih. Di Al-Waqiah disebut. Berarti di sini menunjukkan surat Al-Waqiah memang ada punya makna khusus bagi Nabi. Sehingga perlu mengulang-ulang surat Al-Waqiah agar semakin kita takut kepada Allah dan seterusnya. Kemudian biasanya dibaca setelah asar. Bagaimana itu semuanya? Memang waktu asar adalah waktu yang sangat tepat. Dalam satu hadis, li'an aq'uda ba'da salatil asri. Nah, jika aku duduk setelah sholat asar itu bersama ma'alladzina yadhkurunallah, atau kama qala Nabi, bersama orang yang berzikir menyebut nama Allah, hatta an taghruba syamsu, sampai matahari terbenam waktu asar. Ahabbu ilayya, lebih aku senangi min an u'tiqa arba'atan. Atau kama qala Rasul. Jadi kalau aku duduk setelah waktu asar, setelah sholat asar sampai maghrib, itu lebih kemudian aku menyebut nama Allah, berzikir, termasuk baca Al-Quran di dalamnya, itu lebih aku senangi, kata Nabi, daripada harus memerdekakan 4 budak. Sementara memerdekakan 4 budak itu pahalanya gede. Nah, tentunya lah ada hadis yang pertama, hadis lemah. Misalnya para ulama mengatakan hadis lemah. Tapi kan juga seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang Amirul Mukminin fi hadis, mengatakan bahasanya hadis lemah boleh untuk fadhail a'mal, untuk motivasi kita agar beramal. Boleh hadis lemah untuk motivasi kita. Maka boleh saja diseru, tapi dengan catatan tidak boleh mengatakan itu adalah hadis Nabi. Dibaca saja. Maka setelah mendengar hadis ini, jangan Anda menyalahkan orang baca surat Al-Waqiah. Hanya mungkin Anda memikir kira-kira lebih penting mana yang lebih utama untuk aku baca. Sama kerjaan mudah menyalahkan itu adalah juga salah. Lalu kenapa para ulama menyuruh surat Al-Waqiah dibaca dan sebagainya? Terus motivasinya apa? Ulama itu ingin menjadikan umat itu punya kegiatan positif. Kalau bisa habis asar ini adalah ada kegiatan yang positif, jangan langsung balik lagi kerja, paling tidak untuk berzikir. Ya baca apa kira-kira? Ya baca surat Al-Waqiah, yang karena di situ ada satu riwayat biarpun lemah tapi lumayan untuk motivasi orang cari duit. Sehingga kalau sudah ada iming-iming itu adalah menjadi istiqomah nanti. Ya memang kita kelas-kelasnya kelas kuli. Sehingga diambil riwayat seperti itu. Biarpun lemah tapi untuk fadhail a'mal. Sehingga dibaca setelah asar untuk mendapatkan pahala zikir, pahala kemuliaan antara asar dengan maghrib, seperti itu. Jadi bagi yang membaca surat Al-Waqiah setelah asar atau kapan saja, itu tentunya adalah karena ingin memperbanyak membaca Al-Quran. Tidak ada larangan
ketentuan, tidak ada ketentuan kapan dibaca surat Al-Waqiah, Yasin, Al-Baqarah, kapan Anda baca akan jadi pahala untuk Anda. Jangan menjadi haram. Surat Waqiah dibaca setelah asar adalah bid'ah. Dari mana bid'ah? Wong baca surat Al-Waqiah kok bid'ah. Tapi kita sedikit tambahan ilmu bahwasanya mungkin selama ini kita dengar tentang keutamaan-keutamaan itu adalah tentunya tidak disandarkan kepada riwayat yang benar. Kecuali nanti gabungan dengan riwayat tentang keutamaan setelah asar, keutamaan Al-Quran. Coba keutamaan setelah asar ada, keutamaan Al-Quran ada. Kemudian kita terapkan ayat apa saja sebetulnya. Artinya yang melakukannya tidak boleh kita salahkan mutlak. Tidak bisa kita salahkan. Barangkali ulama yang mengajari baca surah Al-Waqiah, ya sudahlah Al-Waqiah. Apalagi maknanya itu adalah dahsyat agar kita semakin dekat kepada Allah. Lumayan seharian kerja cari dunia, setelah itu baca Al-Waqiah yang khusyuk biar ingat akhirat. Sah, motivasinya semacam itu. Dan ini adalah kejujuran ilmiah. Artinya ya sudahlah. Kita perlu bahwasanya para ulama dulu kadang-kadang ada hadis dhaif kok sangat populer. Itu bukan berarti mengajari mereka mengamalkan hadis dhaif. Setelah lagi bukan maudhu yang jelas-jelas maudhu dan tidak bisa didukung hadis yang lain, mereka bisa menggunakannya. Tahu sudah pasti maudhu palsu, kemudian ini ya nggak diamalkan. Makanya jangan suudzon kepada ulama dulu. Kadang-kadang ini orang akhir zaman sok ada hadis sahih, kita tidak perlu lagi dengan hadis dhaif. Anda tidak tahu gimana kisahnya kaum zaman itu. Ya kan itu. Sehingga mereka itu di saat memberikan satu pesan itu, biarpun ternyata hadis dhaif selagi bukan palsu, kemudian untuk memotivasi amal kan dibolehkan oleh para ulama. Maka dihadirkan hadis dhaif agar mereka punya kegiatan. Coba, jika setiap habis asar orang itu istiqomah membaca surat Al-Waqiah, salahnya di mana? Kita lepas dari hadis itu kan nggak salah juga. Ya kan, cuman sebagian orang itu kadang-kadang terburu-buru kalau sudah menghafal hadis dhaif langsung enggak. Waqiah adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an boleh dibaca kapan saja, apalagi setelah asar. Setelah asar luar biasa, waktu yang istimewa. Kemudian sambil menghayati sangat sesuai dengan apa itu. Dengan keadaan sehari kita cari dunia, setelah asar ayo kita mulai mendekat kepada Allah. Ingat tentang Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah. Kalau terjadi hari kiamat itu kayak apa? Agar kita merenung seperti itu. Cuman kita harus jujur juga menilai bahasanya tentunya di saat kita memotivasi orang jangan membiasakan dengan membawa qala Rasulullah yang dikatakan itu adalah hadis yang dhaif, apalagi dhaif yang sangat. Cukup ayo membaca surat Al-Waqiah. Selagi para ulama mengatakan hadis itu adalah dhaif, maka ya kita hati-hati. Karena begini juga. Kadang memang ulama hadis, ulama mengatakan dhaif, ternyata ada ulama yang mentaskhih hadis. Bisa jadi yang kita temui adalah ulama yang mentad'if hadis, yang mengatakan hadis itu dhaif. Tapi kita kelewatan karena kurangnya wawasan kita, sehingga ada ulama yang mengatakan hadis sahih tidak kita baca. Jadi tetap kita waspada, hati-hati. Memang selama ini mulai dari ulama-ulama kita tidak mengatakan ulama-ulama dari ulama yang katanya akidahnya beda. Enggak, muhaddis kita. Mulai dari Amirul Mukminin dan yang lain sebagainya, masuk Nawawi dan sebagainya, ulama-ulama itu. Bahkan kejujuran Imam Nawawi itu di saat menyebutkan dalam kitab Adhkarnya, beliau mengatakan hadis yang dhaif dikatakan dhaif. Bukan gara-gara dia mengamalkan lalu beliau menipu, tidak. Orang mereka itu jujur, cuman mereka menghadirkan hadis dhaif ada maksud. Cuman orang yang tidak mengerti langsung mengatakan gimana Imam Nawawi hadis dhaif, gimana Ghazali hadis dhaif. Ya. Ini adalah kesombongan kita. Bukan mereka tidak mengerti, mereka tahu, tapi ada maksud di balik ini semuanya. Memotivasi orang untuk menghidupkan antara asar dengan maghrib, gimana caranya? Yasin juga demikian bagaimana? Sehingga nanti lihat kalau orang awam itu sudah menghafal Quran semuanya kayaknya susah. Tapi kalau ada ayat-ayat favorit menurut mereka sah-sah. Waqiah hafal, Yasin hafal, sah aja. Dan sekarang orang itu pengennya hafal Quran semuanya, nggak bisa. Akhirnya yang terjadi apa? Ndak Yasin, ndak kulhu, ndak Waqiah, ndak kulhu. Nah ini deh, kenapa? Targetnya terlalu besar. Jadi mohonlah. Jadi yang jelas ini adalah kita keluar dari kutub ekstrim berlebihan ya. Selagi memang ada ulama menjelaskan riwayat itu seperti itu, dikatakan dhaif dan sebagainya, makanya kita tidak perlu banyak mengobrol nama riwayat. Tapi kalau menghimbau untuk melakukannya, tentunya dengan sandaran hadis yang lain yang kita sebutkan tadi sah-sah saja. Kemudian sisi lain, kita bisa sebagian orang di kutub ekstrim yang berbeda, saya mengamalkan hadis dhaif seolah-olah memang ulama itu mengamalkan itu bersandarkan hadis itu. Termasuk hari ini bulan Rajab. Rajab kan banyak
hadis Rajab, hadis tentang Rajab palsu. Tapi bukan berarti semuanya palsu lalu puasa jadi haram di hari Rajab. Nah ini adalah yang kita bahas juga panjang lebar tentang Rajab. Bahkan kita buat catatan dalam buku Indahnya Memahami Perbedaan Ulama ada. Jadi tolonglah bijak dengan hati yang bersih. Husnudon kepada orang. Jangan mentang-mentang, wah dasar ini ulama ini adalah ini kelompok yang biasa dengan hadis-hadis palsu. Dhaif dikatakan palsu. Kalau sudah palsu disepakati, lain cerita. Sebab hadis palsu pun ternyata kadang tidak disepakati. Imam Ibnu Jauzi adalah seorang imam besar. Beliau punya kitab namanya Maudhu'at tentang hadis-hadis palsu. Ternyata ada riwayat benar dari Muslim satu. Masuk di situ. Dan bagaimana penilaian? Ini kan sebenarnya ijtihad di dalam menilai sebuah hadis itu adalah palsu dan disebutkannya ijtihad. Makanya tolong kalau menemukan hadis dhaif pelan-pelan. Boleh Anda menghindar. Akan tapi langsung memastikan entar dulu dong. Apalagi mencaci orang yang mengamalkannya. Ini perlu proses panjang di dalam khusus dunia ilmu. Tolong ya, sehingga tetap indah kita. Jangan menyalahkan orang yang mengamalkan surat Al-Waqiah. Membaca Al-Quran kok dilarang. Tapi Anda pun juga jangan dikit-dikit kalau Rasulullah begini-begini. Sementara hadis itu adalah hadis dhaif. Biarpun kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani boleh diamalkan dengan beberapa catatan. La yashtaddu dha'fuh. Dhaifnya tidak parah-parah amat ya. Kemudian juga tidak dinisbatkan kepada Nabi. Kemudian yang tiga untuk fadhail a'mal. Ini kan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk kita mengamalkan hadis-hadis hadis lemah. Itu saja, semoga Allah memberikan kepada kita keinsyafan, kemudian juga kebenaran, menjaga lisan kita, perilaku kita daripada terpleset dalam hal yang dimurkai oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.